Assalamualaikum, hi everyone. Selamat datang di kelas Bahasa Inggris Mem Iftah. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenal subjek dan objek pronouns dalam bahasa Inggris. Apa itu subjek dan objek pronouns? Pronouns adalah kata ganti. Khusus untuk video hari ini kita akan belajar tentang subjek pronouns dan objek pronouns. Subjek pronouns adalah kata ganti subjek, objek pronouns adalah kata ganti objek. Lalu apa saja subjek dan objek pronouns yang ada dalam bahasa Inggris? Yang pertama ada subjek I. Bentuk objeknya adalah me. I dan me artinya adalah saya atau aku. Kemudian ada subjek she. Bentuk objeknya adalah her. She dan her artinya adalah dia, perempuan. Selanjutnya ada subjek he. Bentuk objeknya adalah him. He dan him artinya adalah dia, laki-laki. Kemudian ada subjek it. Bentuk objeknya tetap it. It artinya adalah dia untuk benda ataupun hewan. Selanjutnya ada subjek you. Bentuk objeknya tetap you. You artinya adalah kamu atau kalian. Selanjutnya ada subjek we. Bentuk objeknya adalah us. We atau us artinya adalah kami atau kita. Dan yang terakhir ada subjek they. Bentuk objeknya adalah them. They atau them artinya adalah mereka. Jadi inilah teman-teman subjek pronouns dan objek pronouns yang terdapat dalam bahasa Inggris. Lalu bagaimana cara membedakan penggunaan subjek dan objek di dalam kalimat? Kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Perbedaan subjek dan objek. Teman-teman, subjek itu terletak sebelum kata kerja atau verb. Mari kita lihat contohnya. I read a book. Saya membaca sebuah buku. Di sini kata kerjanya atau verbnya adalah membaca, yaitu read. Dan saya terletak sebelum kata read atau sebelum kata kerja. Maka I di sini berfungsi sebagai subjek karena posisinya terletak sebelum kata kerja, yaitu read. Contoh kedua, she is cooking. Dia, perempuan, sedang memasak. Kata kerja pada kalimat ini adalah sedang memasak, is cooking. Dan posisi dia, perempuan, berada sebelum kata kerja, yaitu sebelum is cooking. Maka dia, perempuan, atau she di sini berfungsi sebagai subjek. Ya, karena posisinya berada sebelum kata kerja teman-teman, maka she adalah subjek. Ya, jadi itu ya teman-teman, subjek itu letaknya adalah sebelum kata kerja. Selanjutnya, objek itu letaknya adalah setelah kata kerja atau verb dan setelah kata depan atau preposition. Mari kita lihat contohnya. Anna calls me. Anna memanggil saya. Kata kerjanya adalah memanggil, yaitu calls. Nah, posisi saya di sini berada setelah calls, yaitu setelah kata kerja, teman-teman. Berarti saya di sini berfungsi sebagai objek. Karena objek itu terletak setelah kata kerja atau verb. Dan kata kerjanya di sini adalah calls. Anna calls me. Anna memanggil saya. Maka me di sini adalah objek. Contoh kedua, this cake is for you. Kue ini untuk kamu. Di sini terdapat kata untuk. Untuk atau dalam bahasa Inggris kita sebut for
itu adalah kata depan atau preposition ya teman-teman. Jadi di sini kita temukan preposition for, berarti kita harus gunakan objek. Karena objek itu juga ditulis setelah kata depan atau preposition. Maka you di sini berfungsi sebagai objek. Nah, jadi itulah teman-teman bedanya subjek dengan objek. Subjek itu letaknya sebelum kata kerja, sedangkan objek letaknya setelah kata kerja dan setelah kata depan atau preposition. Jadi teman-teman lebih paham ya bagaimana menggunakan subjek dan objek ke dalam kalimat. Mari kita berlatih teman-teman. Soal pertama, learn English. Di sini ada we dan us. We dan us artinya kami. Learn English adalah belajar bahasa Inggris. Kami belajar bahasa Inggris. Kata kerja pada soal nomor 1 ini adalah learn ya teman-teman. Learn atau dalam bahasa Indonesia kita sebut belajar. Dan posisinya di sini sebelum kata kerja atau sebelum learn. Maka teman-teman, karena posisinya sebelum kata kerja atau sebelum verb, kita harus gunakan subjek. Manakah antara we dan us yang subjek? Tentu saja jawabannya adalah we. Ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. I invite ... to my birthday. Saya mengundang ... ke ulang tahun saya. Ya, ada she dan her. Dia perempuan. Saya mengundang dia ke ulang tahun saya. Kata kerjanya adalah invite. Ya, verbnya adalah invite atau mengundang ya teman-teman. Berarti di sini posisinya setelah kata kerja atau setelah invite. Karena dia posisinya setelah kata kerja, maka yang harus kita gunakan adalah objek. Manakah antara she dan her yang objek? Tentu saja jawabannya adalah her. I invite her to my birthday. Saya mengundang dia ke ulang tahun saya. Soal nomor 3. Play soccer. Ada they dan them. They dan them artinya adalah mereka. Play soccer, bermain bola. Nah, di sini teman-teman kata kerjanya adalah play, bermain. Posisinya berarti terletak sebelum kata play atau sebelum kata kerja ya teman-teman. Maka kita harus gunakan subjek. Karena subjek terletak sebelum kata kerja. Jadi antara they dan them manakah yang subjek? Tentu saja jawabannya adalah they. Soal nomor 4. Mom made a cake for ... Ibu membuat kue untuk ... Nah, di sini ada kata for atau untuk. Ya, itu adalah kata depan atau preposition ya teman-teman. Berarti setelah preposition kita harus gunakan objek. Manakah antara I dan me yang objek? Tentu saja jawabannya adalah me. Ya, jadi jelas ya teman-teman. Mom made a cake for me. Ibu membuat kue untuk saya. Soal kelima, I sit with ... Saya duduk dengan ... He dan him. Di sini ada kata dengan. Dengan itu juga adalah kata depan ya teman-teman atau preposition. Setelah preposition, kita harus gunakan objek. Antara he dan him, yang merupakan objek adalah him. Nah, jadi itulah teman-teman beberapa contoh penggunaan subjek dan objek di dalam kalimat. Semoga teman-teman lebih paham ya bagaimana caranya menggunakan subjek dan objek di dalam kalimat. Dan teman-teman ingat ya apa saja subjek dan objek yang ada di dalam bahasa Inggris. Harus dihafal. Subjek itu ada I, she, he, it, you, we, they. Sedangkan objek ada me, her, him, it, you, us, dan them. Ya, selamat berlatih dan selamat belajar ya teman-teman. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.